Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wassallallahu ala maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya guys, welcome to Black Word. Hari ini gue bakal bahas tentang Maulid Nabi. Males banget gue bahasnya sebenarnya. Terus, tapi ngapain ya? Judulnya hari ini kita akan ngapain Maulidan. Oke guys, sebelum itu kita lihat dulu video yang ini deh. قابلني أحد الزوار لهذه البلاد المباركة وقال متعجبا لهذه الأيام هي أيام مولد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنا أتعجب لا أرى أي مظهر من مظاهر الاحتفال بالمولد في المدينة، مع أن المدينة يقول أولى بلدان الدنيا بالاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام، ويتساءل ما السبب. قلت له لو أنك عرفت السبب لزال عن قلبك العجب. السبب واحد. قال ما هو؟ قلت لأنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام ولأجل هذا لا يحتفلون بالمولد. قال عجب. قلت نعم. قلت المحبة الصادقة للنبي عليه الصلاة والسلام لا تكون بالمظاهر المبتدعة المحدثة في دين الله، وإنما المظاهر الحقيقية لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام هي اتباعه. Ya, seperti yang kita lihat dari Bapak Wahabi satu tadi, mengatakan bahwasannya mereka kenapa di Madinah nggak menjalankan, katanya nggak menjalankan Maulid Nabi dikarenakan mereka cinta kepada Rasulullah dan mereka mengikutinya, dan mereka mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, karena nggak ada ajaran untuk Maulid. Dan di zaman Rasulullah juga para sahabat nggak jalanin Maulid Nabi, dan Rasulullah punya nggak mau menjalankan itu. Ya, mari kita lihat video selanjutnya. Maulid Nabi Muhammad SAW itu yang pertama kali mengadakan adalah Raja Mudzaffar. Apakah raja ini Syiah? Enggak. Raja Mudzaffar ini terkenal raja yang soleh, terkenal raja yang pemberani. Kitab sejarah yang paling istimewa di antara yang lainnya itu kitab judulnya Syiar A'lamin Nubala karya Az-Zahabi. Di sana disebutkan profilnya Raja Mudzaffar, bagaimana beliau itu hobinya sedekah, bahkan membangun tempat untuk orang-orang sufi. Kemudian beliau juga punya kebiasaan menghormati alim ulama. Beliau orang yang sangat anti kepada kemungkaran. Beliau orang yang soleh, dan di dalam profil beliau disebutkan beliau adalah seorang yang sunnian, seorang yang sunni, bukan berakidah Syiah. Ya, kata Habib katanya dari raja. Jadi yang pertama kali Maulidan itu dari raja. Itulah yang membedakan raja sama nabi. Itu yang membedakan kenapa para imam mazhab juga nggak ada yang Maulidan. Imam mazhab empat-empatnya nggak ada, sahabat juga nggak ada. Sahabat yaitu Khalifatul Rasyidin ya. Khalifatul Rasyidin ya. Khalifatul Rasyidin nggak menjalankan, imam juga menjalankan, dan raja ini menjalankan. Artinya itu perbedaannya sama nabi. Kan ya kalau raja kebanyakan kan senang pesta. Gitu. Oke, ini video terakhir kita lihat lagi. Belum, ini video ketiga. 3, 2, 1. Kalau ada orang membid'ahkan maulid atau menentang maulid, fakullahu, maka katakan kepada dia, apa dia berani mengatakan limadza tafrakhuna bin nabi? Wong tua, siapapun orang tua itu dia anak wis kriting, pesek, wireng. Kuwi nak lahir seneng ora karuan. Padahal anak ini juga suatu saat jadi problem. Kuwi pas lahir diakikoi. Sumpah nang kabeh tanggane didelok. Kon muni ganteng, padahal tanggane do gremeng asline gantenge nanti. Intinya sebuah kelahiran itu pasti menyenangkan. Padahal itu jelas kritik. Apalagi kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wis ganteng, ada nurnya, pinter, wajahnya sempurna, ya talak la wajhu talalu al-qamari fil lailatil badri. Apa berani? Kalau kita maulid itu kan ibaratun anil faroh bi maulidin nabi. Kita yang namanya maulid itu pokoknya satu implementasi, satu. Ya, itu kata Gus Baharudin Rofa. Baharudin Rofa, bukan, itu Gus Bahar. Jadi implementasi, sebuah implementasi orang. Kalau anak punya nur cerah seperti Gus Bahar ini yang kita lihat tadi di video, cerah, kelihatan apa nurnya.
Jadi dari lahir mungkin Gus Bain indah gitu. Kita pahami itu. Oke. Saya di video terakhir ini orang yang paling keren nih. Terakhir. 3, 2, 1, go. Pak Ustadz, besok Sabtu malam di musola dekat rumah saya ada mengadakan peringatan Maulid Nabi SAW 1437. Yang mengisi ceramah adalah seorang habaib. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Apakah boleh saya tidak mengikutinya? Memang boleh. Lebih baik jangan ikut. Jawaban sederhananya, gitu kan? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi nggak pernah rayain hari lahirnya, maka lebih baik kita tidak lakukan. Itu sarannya. Tapi saya tidak menyalahkan ya. Kalau orang tetap ngotot mau kerjakan itu hak dia, terserah. Tapi ingat, semua perbuatan punya konsekuensi, tanggung jawab di hadapan Allah. Pelanggaran terhadap Nabi Muhammad SAW adalah bukan hanya karena melakukan kemaksiatan. Misal Nabi larang zina lalu dia berzina misalnya. Bukan cuma itu. Melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan juga pelanggaran. Jadi pelanggaran itu bukan hanya melakukan apa yang dilarang, tapi mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Itu masuk dalam. Terakhir, jangan ya. Mau habis siapa juga jangan diikutin. Ya benar. Benar. Kenapa gue bilang benar? Ya kalau yang dijalaninnya di luar sunnah gitu. Nyanyi, joget, godek, lampu kelap-kelip gitu kan. Ngomongin hal-hal khurafat misalnya, terus ngomongin hal-hal yang gak ada hubungannya dengan hadis Rasulullah gitu. Hubungannya terbang-terbangan ya janganlah, maulid Nabi ngapain kok terbang-terbangan. Tapi kalau misalkan ada hadis yang menjalankan maulid Nabi dengan memperingati kebenaran seperti tafakur, puasa, dan sunnah-sunnah lainnya, dan seperti mengingatkan kita kepada kebiasaan Rasulullah dan cerita-cerita tentang Rasulullah, ya oke. Bukan godek gitu. Oke, menyangkut dengan hal ini kita langsung bacain tentang bagaimana Rasulullah, sesuai hadis ditaruh sini, bagaimana Rasulullah merayakan ulang tahunnya dari Abi Qatadah ya, maaf ya, Al-Ansari. Sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab, pada hari itu aku dilahirkan, pada hari itu aku diturunkan. Hadis riwayat Muslim. Aku diturunkannya Al-Quran kepadaku, ya baca aja ya, maaf. Aku sedikit emosi sebenarnya bacain hal kayak begini karena ya itulah. Oke, itu hadis yang pertama ya. Dan yang hadis kedua, mana? Ya, itu yang tadi ya. Ini hadis yang kedua. Innallaha jabaddah, jangan. Sungguh Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai ia meninggalkan bid'ah tersebut. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketiga, hadis Abraham kelima. Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada alasan asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Itu hadisnya. Jadi ada 3 yang tadi. So, menyangkut hal ini, dari segala hal itu gue nggak ada di posisi yang melarang maulid, dan gue juga nggak ada di posisi yang melakukan maulid, karena yang melakukan bodoh gitu, yang melarang juga jangan terlalu kaku. Menurut gue tadi di hadis terakhir yang gue sebutin bahwasannya kalau tidak ada asalnya maka tertolak. Tidak ada asalnya berarti kalau ada asalnya, misalnya kayak tafakur ada hadisnya, bergulat ada hadisnya, pernah gue sampaikan itu sunnah Rasulullah sampai itu dijadikan perlombaan oleh Rasulullah di hadis tersebut. Hal-hal tersebutlah yang harusnya seperti lari disunahkan juga sampai Rasulullah lari sama Aisyah. Seperti hal-hal positif seperti itu, bukan bergodek, ria, dan berlampu-lampu kelap-kelip seperti itu gitu. Sehingga itu hal yang, jadi gini loh guys, sebenarnya kenapa sih maulid itu dilarang? Sebenarnya pada intinya adalah kita menjauhkan kebodohan-kebodohan yang ditimbulkan oleh orang-orang terdahulu, yaitu yang Saturnania tuh yang gue pernah ceritain di vlog sebelumnya, yaitu orang-orang pagan itu merayakan yang berlebihan dengan berjoget ria dan menyanyi-nyanyi dan mungkin hal-hal khurafat di bidang dia. Apa tuh khurafat di bidang dia? Bahwa dewa Saturna dia bisa memberikan makan dan memberikan segala sesuatu. Mirip-mirip kan? Bedanya kita ke Rasulullah, dia ke dewa. So Rasulullah nggak ingin hal ini, makanya nggak ada maulid Nabi di zaman sahabat. Dan Rasulullah itu pun sendiri malah berpuasa. So menurut gua, kalian yang menilai. Gue orang netral gitu. Kalau mau merayakan dengan hal-hal yang sesuai, ada dasarnya gitu, ada dalilnya. Tapi kalau nggak ada dalilnya jangan dinyalain, apalagi cuman ada kuropat-kuropatnya gitu. Tuh please lah,
Jangan bawa kita ke zaman pagan lagi. Ya, Rasulullah cerdas. Kenapa khamar dilarang? Karena bikin bego, itu sesuai research. Dan kenapa musik juga nih di video ini nih, tolong tonton nih kalau mau tahu musik tuh kenapa dan apa hubungannya dengan neurotransmitter dan otak kita jadi tolol tuh kenapa. Ya, gue emosi dengan hal ini. Dan jangan lupa untuk di-subscribe ya. Sayang, maafkan aku dengan kata-kataku yang kurang baik. Aku hanya watawasau bil haq, watawasau sober, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita jauhin hal-hal yang mungkar dan gak ada manfaatnya. Intinya Islam itu kenapa? Gue nih awalnya agnostik. Oke. Pada intinya gue cuma amar ma'ruf nahi mungkar. Gue nih dulunya agnostik kayak Coki Pardede mungkin. Ya, karena semua agama pernah gue coba, dan pada akhirnya yang membuat gue kembali ke Islam yang dengan insya Allah ya Allah, secara apa, walaupun pahit gue terima karena masuk akal, semuanya berbenefisial dan semuanya bisa dijelasin secara research. Oke, kayak gitu. Jadi itu aja menurut gue hari ini. Thank you for watching. Love and peace forever. Bye.